Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan mengenai pesugihan siluman lintah. Pesugihan ini dilakukan oleh narasumber, sebut saja namanya adalah Bu Siska. Bu Siska ini rela menyusui siluman lintah demi mendapatkan sebuah kekayaan. Kemudian yang menjadi tumbalnya adalah anak beserta suaminya, hingga dirinya sendiri pun menjadi korban siluman lintah tersebut hingga tewas. Bagaimanakah kisah lengkapnya? Langsung kita masuk ke ceritanya. Kejadian ini diceritakan oleh narasumber, yaitu salah satu tetangga pelaku, sebut saja Bu Rina. Nah, pelaku pesugihan ini sebut saja Bu Siska. Bu Rina yang melihat perubahan Bu Siska yang begitu drastis, dari keadaan yang sangat memprihatinkan sampai dia menjadi kaya raya, dengan keadaan Bu Siska yang waktu itu serba kekurangan, kondisi suaminya yang sudah sakit-sakitan dan tubuhnya lumpuh, serta anaknya yang masih berusia 4 tahun membuat penderitaan Bu Siska semakin menambah. Namun, dalam kurun waktu 2 tahun, Bu Siska beralih profesi. Keadaannya kini sudah sangat berkecukupan. Namun, dari perubahan itu, banyak warga yang menaruh curiga. Awal ceritanya, Bu Siska yang kesehariannya bekerja sebagai buruh cuci di setiap rumah yang membutuhkan tenaganya, dengan penghasilan 15.000 setiap kali nyuci dan menyetrika. Dari penghasilan itu hanya cukup untuk makan setiap harinya. Nah, waktu itu Bu Siska yang sedang menjemur pakaian di rumah tetangganya, dia tak sengaja bertemu dengan salah satu temannya, sebut saja Bu Yuni. Sewaktu Bu Yuni ini menyapa Bu Siska tidak percaya kalau itu Bu Yuni. Sosok wanita dengan tampilan yang gemerlap dengan wajah yang berseri-seri keluar dari mobil mewahnya. Nah, sampai singkat ceritanya, selesainya Bu Siska bekerja di rumah tetangganya, Bu Siska diajak sama Bu Yuni untuk sekedar berbincang ataupun melepas rindu karena sudah lama tak bertemu. Bu Siska yang menceritakan keseharian yang bekerja sebagai buruh cuci di tetangganya, sementara Bu Yuni menceritakan kesuksesannya kepada Bu Siska. Kesuksesannya Bu Yuni yang membuat Bu Siska itu bertanya-tanya, "Kamu yang dulu biasa saja, hidup sendiri dengan keadaan yang apa adanya seperti saya, apa yang kamu kerjakan di luar kota sehingga kamu bisa menjadi orang sukses seperti sekarang ini?" Bu Yuni menceritakan kalau kesuksesannya yang didapat itu bukan semata-mata karena usaha suaminya, tapi semua itu karena keinginannya. Dia yang sudah tidak sanggup lagi hidup dengan kemiskinan, dan dia pun memilih jalan pintas yang dalam sesaat bisa menjadi orang kaya. Waktu itu Bu Yuni menjelaskan kalau ada satu tempat yang dinamakan Rawa. Dari cerita Bu Yuni yang sangat menggiurkan, yang membuat Bu Siska akhirnya terpengaruh dengan omongan Bu Yuni karena kesuksesannya yang bisa dicari secara instan. Singkat ceritanya, Bu Siska ditemani sama Bu Yuni ke salah satu tempat yang dimaksud tadi. Di tempat itu, Bu Yuni bertemu dengan salah satu kuncen, dan Bu Siska pun menjelaskan keinginan dan tekad bulatnya untuk mendapatkan kekayaan secara instan. Namun ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh Bu Siska, yaitu dia harus mengangkat salah satu anak dari siluman lintah yang ada di rawa dekat dengan rumah sang kuncen. Tanpa pikir panjang, Bu Siska mengiyakan saja karena waktu itu keadaan hidupnya memang dalam kesusahan. Suaminya yang lumpuh dan keadaan anaknya yang selalu kekurangan selama bertahun-tahun. Jadi tidak ada salahnya dia mengikuti apa saja syarat yang diberikan oleh sang kuncen, asal apa yang diinginkan dan diharapkan bisa terkabul dan menjadi orang yang sukses tanpa harus susah payah bekerja. Karena itulah yang membuat Bu Siska tanpa pikir panjang langsung mengiyakan syarat tersebut tanpa memikirkan dampaknya. Dan syarat yang kedua, Bu Siska harus menumbalkan salah satu keluarganya sebagai persembahan untuk siluman lintah, karena siluman itu yang akan memberikan kekayaan untuk dirinya. Dan yang paling utama, tumbal itu harus dari keluarga atau orang terdekatnya, entah itu anaknya ataupun orang tuanya Bu Siska. Bu Siska yang sudah terhasut rayuan setan
dia menjadi manusia yang tinggi akan angan-angan. Setan itu sudah mendorong Bu Siska takut akan kemiskinan, kemudian menghasutnya untuk dapat kaya dengan jalan yang haram. Setelah kedua syarat itu disepakati antara Bu Siska dengan sang kuncen, Bu Siska mulai melakukan ritual. Nah, syarat yang ketiga, setelah selesai melakukan ritual, Bu Siska ini harus bisa menyempatkan dirinya di setiap Selasa Kliwon untuk datang ke suatu tempat yang dimana tempat itu harus ada airnya, entah itu di pematang sawah, kolam ataupun sungai, di mana saja tidak masalah. Dan syarat tersebut itu harus dipenuhi sebagai syarat terakhir. Di setiap Selasa Kliwon itulah Bu Siska harus menyusui bayi atau anak yang sudah diangkatnya yang berupa siluman lintah. Setelah semuanya syarat itu dipenuhi dan Bu Siska tidak boleh melanggar pantangannya, dalam waktu kurang 2 bulan Bu Siska yang diberi modal oleh Bu Yuni untuk berdagang. Yang tadinya sebagai buruh cuci sekarang beralih profesi sebagai pedagang ikan di pasar. Usahanya dalam waktu 2 minggu laris manis, sampai singkat ceritanya setelah 2 bulan berdagang dia mampu meraih keuntungan yang luar biasa, sampai Bu Siska mampu memasok ikan dari satu pasar ke pasar yang lain, sehingga keuntungan yang didapatnya kian menambah dan membuat Bu Siska dalam kurun waktu setengah tahun sudah menjadi orang sukses di desanya. Ritual yang tidak pernah ditinggalkan, dan dalam waktu setengah tahun itu orang tuanya meninggal dunia secara tiba-tiba. Semua itu membuat Bu Siska digosipkan oleh tetangganya kalau dirinya ini benar-benar sudah bersekutu dengan iblis, karena secara logika kekayaan yang dimilikinya itu tidak wajar. Bagaimana mungkin pedagang ikan yang tadinya tidak bisa apa-apa, yang hanya berjualan sebagai pedagang ikan yang baru, bisa sukses dalam kurun waktu setengah tahun sampai mampu merenovasi rumahnya menjadi rumah yang besar dan mampu membuat kolam ikan sendiri yang akan dijual belikan ke berbagai pasar, sampai Bu Siska mencari karyawan untuk mengurus kolam-kolamnya. Ini yang membuat warga sekitar mulai curiga, termasuk Bu Rina yang sebagai narasumber. Mereka mulai beranggapan kalau Bu Siska melakukan pesugihan. Setelah apa yang diinginkan Bu Siska semuanya tercapai, dari rumah mewah dengan fasilitas yang serba ada, sampai puluhan kolam yang khusus digunakan untuk menyiapkan pasokan ikan ke berbagai pasar. Kesuksesan itu semakin bertambah, mobil mewahnya pun sampai berjejer rapi di depan rumahnya. Sebagai orang yang kaya, Bu Siska mengangkat orang untuk menjadi sopir pribadinya, untuk mengantarkan dirinya menjalankan usahanya yang tadinya di kotanya sendiri, agar bisa melebarkan sayap ke kota yang lain, di kabupaten yang lain, sampai benar-benar usahanya itu banyak dikenal orang. Sementara suaminya yang keadaannya lumpuh, setelah keadaan Bu Siska yang sudah menjadi orang kaya, suaminya dirawat di salah satu rumah sakit sampai keadaannya membaik, bisa duduk di kursi roda walaupun tidak sepenuhnya normal seperti sebelumnya. Dengan kondisi anaknya yang waktu itu sudah berusia hampir 5 tahun, Bu Siska juga sering mengajak anaknya bepergian. Keadaan suaminya yang sudah lumpuh kurang lebihnya itu 7 tahun. Bu Siska mempunyai keinginan untuk berhubungan dengan laki-laki lain, ada hasrat ingin mencari laki-laki lain, apalagi dengan kekayaan yang sudah dimilikinya akan lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Dan juga sopir yang diangkat ini terbilang masih muda, dengan keadaan yang sudah berubah, apapun keinginannya mudah didapatkan, sampai dia bisa berhubungan dengan sopir pribadinya. Singkat ceritanya, setelah 1 tahun Bu Siska mengelola kolam ikan, anaknya Bu Siska mengalami musibah. Entah sebab apa, tiba-tiba tubuh anaknya ini kejang-kejang dan berakhir meninggal dunia. Dari kejadian anaknya Bu Siska yang meninggal inilah, para warga termasuk Bu Rina menduga kalau anaknya Bu Siska meninggal karena dijadikan tumbal. Dilihat dari kekayaan yang dimiliki Bu Siska ini benar-benar tidak wajar. Apalagi hubungan gelap dengan sopir pribadinya itu sudah menyebar. Dari hubungan itu membuat Bu Siska ini sampai mengandung. Suaminya ini pernah cerita ke salah satu tetangganya yang juga sebagai karyawannya. Keadaan dia yang sudah lumpuh tidak bisa berhubungan dengan istrinya
tidak bisa menafkahi secara batinnya. Dengan berat hati membiarkan istrinya untuk melakukan hubungan di luar nikah, yaitu dengan sopir pribadinya. Keadaan yang dimana Bu Siska sudah mengandung anak dari sopir pribadinya, Bu Siska mengalami kejadian di luar dugaannya. Tepat 1 tahun setelah anaknya meninggal, anak yang dikandungnya ini meninggal setelah dilahirkan. Nah, para warga mengkaitkan lagi antara kematian anak yang pertama dan yang kedua karena meninggalnya ini secara beruntun dalam jangka waktu 1 tahun. Para warga yang membuat rumor itu membuat Bu Siska tidak nyaman hidup di sekitar desanya, walaupun rumor itu benar adanya. Sampai singkat cerita, setelah anak pertama dan kedua menjadi syarat pengganti kekayaannya Bu Siska semakin menjadi-jadi. Di tahun ketiga, hubungan antara Bu Siska dengan sopir pribadinya ini masih berlangsung sampai ada satu kejadian yang menimpa sopir pribadinya Bu Siska. Sewaktu Bu Siska yang sedang melakukan ritual di dekat kolam ikan, tepat pukul 12 malam, saat itu Bu Siska seperti menggendong bayi yang sedang disusuinya. Sosok itu bukanlah bayi seperti pada umumnya, namun sosok itu adalah siluman lintah yang selama ini diangkat menjadi anaknya Bu Siska untuk membantu melancarkan usahanya, sehingga Bu Siska menjadi orang sukses seperti sekarang ini. Bayi bertubuh besar yang sedang disusui oleh Bu Siska. Semua itu tak lepas dari penglihatan suaminya Bu Siska. Tak menyangka istrinya selama ini melakukan ritual pesugihan dengan cara menyusui siluman lintah. Suaminya Bu Siska hanya bisa menghela nafas kasar. Mau menegurnya pun ia pasti akan kalah telak. Hampir 30 menit lamanya Bu Siska ada di dekat kolam sampai supir pribadinya ini memergoki kegiatan Bu Siska. Raut wajah yang terkejut sampai tubuhnya gemetar hebat. Bu Siska pun sempat kaget karena sopir pribadinya muncul secara tiba-tiba. Dari kejadian itu membuat sopir pribadinya Bu Siska meninggal dunia karena dalam perjanjiannya siapapun itu yang memergoki kegiatan Bu Siska saat melakukan ritual, maka orang itu yang akan menjadi tumbalnya. Waktu itu kematiannya tidak dicurigai oleh warga karena dia ditemukan tenggelam di kolam ikan. Singkat ceritanya, setelah kematian sopir pribadinya, hanya dalam kurun waktu 1 bulan, suaminya Bu Siska meninggal dunia dengan wajah yang sangat pucat serta tubuh membiru, seperti sudah tidak ada darah yang mengalir di tubuhnya. Herannya, Bu Siska sama sekali tak merasa kehilangan. Justru dia sibuk mencari sopir baru untuk mengantarkan dirinya bepergian dan menjadi target tumbal selanjutnya. Bu Siska yang ingin mencari sopir pengganti, tapi ia tak kunjung mendapatkannya. Mungkin karena rumor yang sudah beredar sampai ke desa sebelah kalau Bu Siska ini pelaku pesugihan. Sampai hampir 1 tahun lamanya, Bu Siska tidak mendapatkan sopir pribadi dan semua anggota keluarga sudah meninggal akibat dijadikan tumbal siluman lintah. Keadaan inilah yang membuat Bu Siska mengalami kejadian yang sangat mengenaskan karena setiap bulannya dia harus menyusui siluman lintah. Dengan keadaan seperti itu, tanpa adanya orang yang ditumbalkan sebagai pengganti kekayaannya. Selama menyusui siluman lintah, usahanya Bu Siska masih terus berkembang. Namun yang diminum itu bukanlah air susunya, tapi darah dari dalam tubuhnya Bu Siska yang dihisap setiap Selasa Kliwon. Dari bulan ke bulan tubuhnya semakin kurus karena Bu Siska tak kunjung mendapatkan orang yang ingin berhubungan dengannya ataupun orang yang ingin dekat dengannya. Sementara para karyawannya ini satu persatu mulai mengundurkan diri, maka tubuhnya Bu Siska yang menjadi santapan siluman lintah itu. Bu Rina sebagai tetangganya tak tega melihat kondisi Bu Siska yang semakin hari semakin kurus. Dia mencoba membawa Bu Siska ke rumah sakit untuk diperiksa, tapi tidak ada hasil yang menunjukkan kalau Bu Siska ini sakit. Dari rumah sakit satu ke rumah sakit yang lain, mereka mengatakan hal yang sama, kalau Bu Siska ini tidak mengidap penyakit apapun, namun kondisinya dari bulan ke bulan semakin buruk, sampai tubuhnya itu semakin mengering. Semuanya itu dikarenakan siluman lintah yang menyusu Bu Siska. Sampai akhirnya Bu Rina dan beberapa tetangga yang lain
yang alhamdulillah masih ada rasa belas kasih kepada Bu Siska. Mereka mendatangkan salah satu praktisi ataupun kiai yang terkenal di desanya. Mereka menanyakan apa sebab musababnya sampai tubuhnya Bu Siska ini semakin hari semakin kurus dan mengering. Bu Siska yang keadaannya sangat mengenaskan, tubuh yang semakin mengering, hanya tinggal tulang dan kulit yang sangat tipis. Semua tulang-tulangnya itu kelihatan, dari bagian tangan, kakinya, sampai wajahnya itu benar-benar sudah seperti tengkorak yang hidup. Praktisi itu mencoba mediasi, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, sampai akhirnya terungkap kalau yang dialami oleh Bu Siska sekarang ini adalah timbal balik dari kekayaan yang diberikan oleh sesembahannya yang berupa siluman lintah, dengan cara mengangkat anak yang harus diritualkan lewat cara menyusui setiap Selasa Kliwon. Nah, semenjak semua anggota keluarganya ini meninggal dan Bu Siska tidak mendapatkan orang yang mau dekat dengannya, sehingga siluman lintah itu tidak mendapatkan tumbal, yang pada akhirnya tubuhnya Bu Siska menjadi penggantinya. Di setiap Selasa Kliwon, siluman lintah itu akan menggerogoti tubuh Bu Siska sendiri yang sebagai pelaku, dan itu terjadi hampir 1 tahun lamanya. Bu Siska yang mengalami kondisi yang sangat mengenaskan sampai seperti tengkorak hidup. Praktisi itu menjelaskan ke orang-orang sekitar yang menyaksikan proses mendoakan Bu Siska agar dia terlepas dari jeratan siluman lintah dan memudahkan dia dalam sakaratul mautnya. Dibantu oleh beberapa warga yang bersama-sama mendoakan Bu Siska yang sudah tidak bisa apa-apa, hanya berbaring di atas ranjang dengan mata yang melotot serta mulut yang menganga. Sampai 3 jam lamanya, para tetangga dan juga praktisi membacakan doa, mulai dari surat Yasin, surat Al-Baqarah, dan kalimat La ilaha illallah, sampai tubuhnya Bu Siska yang menegang lama-lama mengendur dan menghela nafas panjang, yang akhirnya meninggal dunia. Dari kejadian Bu Siska yang pernah memuja siluman lintah lewat ritual di setiap Selasa Kliwon yang selalu menyusui siluman itu, inilah akibat yang harus diterimanya. Semua anggota keluarganya dijadikan tumbal, bahkan pelaku pesugihan itu sendiri meninggal akibat jadi tumbal sesembahannya sendiri. Rumah dan juga kolam ikan milik Bu Siska sudah tidak ada yang mengurusnya. Para warga sekitar sudah mendapatkan fakta yang sebenarnya. Mereka pun enggan untuk mengambah rumah Bu Siska. Dari kisah ini, semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajarannya, bahwa segala sesuatu apapun yang bersangkutan dengan iblis, pasti akan ada timbal baliknya. Memilih jalan pintas untuk bisa kaya, itu bukan pilihan yang tepat. Itu hanya kenikmatan sesaat yang membuat kita sesat. Selesailah cerita ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.